warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Safitri dari STR Keperawatan kelas 1B dengan NIM P27904124108. Tujuan dibuatnya video ini, saya akan menunaikan tugas dari Pak Osiep selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian internal pada wanita. Yang pertama ada ureter fundus atau fundus uteri, yaitu strukturnya bagian atas rahim yang berbentuk kubah. Fungsinya untuk tempat implementasi janin yang ideal selama kehamilan. Yang kedua ada tuba vapoli, yaitu terletak pada dua saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsinya untuk ventilasi sel telur oleh sperma dan jalur bagi sel telur yang membuahi untuk mencapai rahim. Lanjut, yang ketiga ada ovarium. Ovarium ini strukturnya dua kelenjar berbentuk oval di setiap sisi rahim. Fungsinya untuk menghasilkan sel telur dan hormon, yaitu estrogen dan prosterogen. Yang ketiga ada ovarium ligamet. Strukturnya yaitu jaringan yang memikat atau jaringan ikat yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsinya untuk menahan ovarium pada posisi yang tepat dengan rahim. Lanjut, yang kelima ada vertikal kanal. Strukturnya yaitu saluran sempit di bagian leher rahim. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan rahim dan vagina, memungkinkan untuk sperma masuk dan darah menstruasi keluar. Yang keenam ada serviks atau leher rahim. Strukturnya yaitu bagian bawah rahim yang menyempit. Lalu fungsinya untuk menghasilkan lendir dan mempermudah untuk menghambat perjalanan sperma serta membuka selama persalinan. Yang ketujuh ada uterus atau rahim. Strukturnya yaitu organ berongga berbentuk buah pir terbalik terdiri dari 3 lapisan. Fungsinya yaitu menjadi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kedelapan ada fimbriae. Strukturnya yaitu jumpai-jumpai halus pada ujung tuba falopi dekat ovarium. Fungsinya yaitu menyapu sel telur dan dilepaskan dari ovarium agar masuk ke dalam tuba falopi. Yang kesembilan ada endometrium. Strukturnya yaitu terdapat pada lapisan terdalam pada rahim. Fungsinya yaitu untuk menebal, untuk persiapan implementasi embrio dan melurus selama menstruasi jika tidak terjadi kehamilan. Lanjut, yang ke-10 ada meotmerium. Strukturnya yaitu lapisan otot di tengah rahim. Fungsinya yaitu berkontraksi untuk membantu mengeluarkan janin saat persalinan. Yang ke-9 ada perimetrium. Strukturnya yaitu terbagi atas lapisan terluar rahim berupa jaringan tipis. Lalu untuk fungsinya yaitu melindungi rahim dan memisahkannya dari organ lain di sekitar pinggul. Yang terakhir ada vagina. Struktur vagina ini adalah saluran otot elastis yang menghubungkan serviks dengan luar tubuh. Lalu untuk fungsinya yaitu untuk jalan lahir untuk bayi, saluran untuk aliran menstruasi, dan jalur masuknya sperma. Dilanjut, di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang kedua, yaitu bagian eksternal pada wanita. Yang pertama ada klitoris. Nah, klitoris ini strukturnya jaringan erektil kecil yang sangat sensitif yang terletak di pertemuan atas labia minora. Fungsinya yaitu sebagai organ utama untuk sensasi seksual karena kaya akan ujung saraf yang sensitif. Yang kedua ada labia minora. Struktur labia minora ini adalah lipatan kulit dalam yang terletak di antara labia majora, mengelilingi bukaan vagina dan uretra. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian vagina dan uretra serta klitoris serta yang berfungsi untuk sensasi seksual.
Yang ketiga ada hymen. Hymen ini strukturnya selaput tipis yang sebagian menutupi bukaan pada vagina. Lalu untuk fungsinya yaitu tidak memiliki fungsi spesifik, namun secara tradisional dianggap sebagai indikator keperawanan, yaitu meskipun bisa robek oleh aktivitas non-seksual. Yang keempat ada vaginal introitus atau bukaan pada vagina atau vaginal anus. Pada strukturnya yaitu bukaan menuju pada vagina, lalu untuk fungsinya yaitu jalur masuk untuk hubungan seksual, jalur pada aliran menstruasi, dan jalur lahir untuk bayi. Yang kelima ada labia majora. Strukturnya yaitu lipatan kulit luar yang mengelilingi labia minora, mengandung kelenjar keringat dan minyak. Lalu untuk fungsinya yaitu melindungi struktur genital internal serta berperan dalam sensasi pada seksual. Yang keenam ada uretral atau bukaan pada uretra, yaitu untuk strukturnya bukaan di bawah klitoris di mana uretra berakhir. Lalu untuk fungsinya yaitu tempat keluarnya urin dari kantung kemih ke keluar tubuh. Yang ketujuh ada vestibula, yaitu struktur pada vestibula ini diantara lain ada labia minora yang mengandung bukaan uretra dan vagina. Lalu untuk fungsinya yaitu berperan dalam fungsi seksual dan ekskresi, yaitu untuk menghubungkan beberapa struktur genital. Yang terakhir ada anus. Anus ini strukturnya di bukaan di ujung saluran pencernaan. Lalu untuk fungsi anus ini adalah saluran keluar untuk pembuangan fases dari tubuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi di bagian internal pada pria. Yang pertama ada vas deferens, yaitu strukturnya saluran berotot yang menghubungkan testis ke uretra, panjangnya sekitar 30 cm dan terletak di belakang dan atas testis. Untuk fungsinya yaitu mengangkut sperma dari epididis ke uretra saat ejakulasi. Yang kedua ada ampulla vas deferens. Strukturnya yaitu bagian perbesar di ujung vas deferens sebelum bergabung dengan saluran dari vesicula seminalis. Fungsinya yaitu untuk menyimpan sperma sementara sebelum tercampur dengan cairan dari vesikulasi seminilasi untuk membentuk semen. Yang ketiga ada kelenjar prostat, yaitu strukturnya kelenjar berbentuk seperti chestnut, terletak di bawah kantung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan cairan prostat yang merupakan komponen penting dari semen, membantu mengelindungi dan memberikan nutrisi pada sperma. Yang keempat ada kelenjar Cowper. Strukturnya yaitu dua kelenjar kecil yang terletak di dekat dasar penis di bawah prostat. Untuk fungsinya yaitu menghasilkan cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan asam di saluran urin sebelum diejakulasi. Yang kelima ada epididymis. Strukturnya saluran panjang yang terletak di belakang testis. Untuk fungsinya tempat pematangan dan penyimpanan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang keenam ada testis. Testis ini strukturnya berbentuk organ oval terletak pada skrotum. Untuk fungsinya yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pada pria. Lanjut, yang ketujuh ada ureter. Struktur ureter ini adalah saluran yang berotot yang mengaliri urin dari ginjal ke kandung kemih. Untuk fungsinya yaitu mengangkut urin yang direproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih untuk disimpan. Yang kedelapan ada kantung kemih. Strukturnya yaitu kantung berotot yang terletak di panggul. Untuk fungsinya yaitu menghasilkan cairan yang menyuplai nutrisi dari sperma dan membentuk sebagian besar volume semen. Yang ke-10 ada uretra. Struktur uretra ini adalah saluran yang memanjang dari kandung kemih ke tubuh melalui kelenjar prostat. Untuk fungsinya yaitu
mengaliri urin dari kandung kemih dan semen dari sistem reproduksi dari luar tubuh. Yang ke-11 ada jaringan erektil. Struktur pada jaringan erektil ini adalah jaringan spons yang di dalam penis terdiri dari corpus cavernosum dan corpus spongosium. Untuk fungsinya yaitu mengembangkan dan menahan darah dalam ereksi, kemungkinan penis untuk menjadi kaku dan membesar, memfasilitasi hubungan seksual. Yang ke-12 ada glans penis. Glans penis ini memiliki struktur yang di ujung kepalanya dibuat bulat dan sensitif. Fungsinya yaitu mengandung banyak ujung saraf yang memberikan sensasi tinggi dan berperan dalam melakukan hubungan seksual serta ejakulasi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian eksternal pada pria. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih ini memiliki struktur yang organ berongga berbentuk seperti kantung yang terbuat dari jaringan otot halus. Fungsinya yaitu untuk menyimpan urin yang direproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua ada kelenjar prostat atau kita bisa sebut prostat gland. Fungsi strukturnya yaitu kelenjar berbentuk kenari yang terletak di bawah kandung kemih mengelilingi bagian awal uretra. Untuk fungsinya yaitu menghasilkan cairan yang merupakan bagian dari semen, membantu memelihara dan melindungi sperma. Yang ketiga ada uretra. Uretra ini memiliki struktur yaitu saluran panjang yang menghubungkan kandung kemih ke lubang penis. Untuk fungsinya, mengalirkan urin keluar dari tubuh dan berfungsi sebagai jalur keluarnya semen saat ejakulasi. Yang keempat ada vas deferens. Untuk strukturnya yaitu dua saluran panjang yang membawa sperma dari epididis ke uretra. Untuk fungsinya, mengangkut sperma dari testis menuju kelenjar prostat selama ejakulasi. Yang kelima ada testis. Untuk strukturnya yaitu dua kelenjar berbentuk oval yang berada di dalam skrotum. Untuk fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang keenam ada skrotum. Skrotum ini memiliki struktur kantong kulit yang menggantung di bawah bagian penis yang berisi testis. Untuk fungsinya melindungi testis dan mengatur suhu untuk memproduksi sperma yang optimal. Yang ketujuh ada kepala penis atau glans penis. Strukturnya yaitu bagian ujung dari penis seringkali lebih sensitif karena banyaknya ujung saraf. Untuk fungsinya yaitu berperan dalam stimulasi seksual, berisi lubang penis untuk keluarnya urin dan semen. Yang terakhir ada lubang penis atau bisa kita sebut uretral meatus. Pada uretral meatus ini strukturnya bukaan dari ujung kepala penis. Untuk fungsinya yaitu tempat keluarnya urin dari kandung kemih dan semen selama ejakulasi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan pada struktur reproduksi pria dan wanita. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.